Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Marta Yuniar, mahasiswi jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi dengan NPM 192165042. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai Bank Indonesia yang terdiri dari sejarah singkat, kemudian BI sebagai bank sentral, BI dalam tatanan negara, dan kebijakan moneter BI. Disimak ya. Nah, untuk yang pertama yaitu ada sejarah bank sentral di Indonesia. Pada periode sebelum 1953, fungsi bank di Indonesia dilaksanakan oleh Dezavase Bank NV atau DJB, bank yang berfungsi sebagai bank umum dan juga sebagai bank sentral. Bank DJB ini masih dimiliki oleh Belanda sebagai warisan masa penjajahan Belanda. Melihat peranan dan strateginya, maka Presiden Soekarno pada tanggal 16 September memberikan mandat untuk mempersiapkan sebuah bank milik Indonesia dengan nama Bank Negara Indonesia yang menjadi cikal bakal terbentuknya bank-bank umum di Indonesia. Pada tahun 1951, saham DJB berhasil dibeli oleh pemerintah Indonesia. Nah, sejak tahun itu, pemerintah Indonesia menyiapkan rancangan undang-undang tentang bank sentral. Rancangan undang-undang tersebut disahkan pada tahun 1953 dan menyebutkan bahwa Bank DJB diganti menjadi Bank Indonesia yang bertugas menjaga stabilitas rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit, dan melakukan pengawasan pada urusan kredit tersebut. Pada periode 1966, terjadi proses penggabungan bank umum ke dalam Bank Indonesia. Semua bank umum negara dan bank tabungan negara disatukan ke dalam bank sentral dengan sistem baru. Nah, sistem baru tersebut bernama Bank Tunggal. Pada tanggal 17 Mei 1999 dengan Undang-Undang Nomor 23/1999, Bank Sentral Republik Indonesia ditetapkan sebagai suatu lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Kemudian, pada tahun 2003 disepakati amandemen terhadap undang-undang tersebut tentang Bank Indonesia yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 3/2004. Dalam amandemen tersebut, tujuan Bank Indonesia tetap difokuskan pada pengendalian moneter dengan tetap mengupayakan prinsip-prinsip keseimbangan antara independensi dengan pengawasan, tanggung jawab atas kinerja, serta akuntabilitas publik yang transparan. Nah, terakhir, pada tahun 2011, fungsi pengawasan yang melekat pada Bank Indonesia dipisahkan ke Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan demikian, saat ini Bank Indonesia akan lebih fokus pada fungsi pengendalian moneter daripada fungsi pengawasan. Itulah sejarah singkat mengenai bank sentral yang ada di Indonesia. Nah, untuk materi selanjutnya, BI sebagai bank sentral di Indonesia. BI didirikan untuk mengatur sistem moneter dan merupakan satu-satunya bank sentral yang ada di Indonesia. Dalam kapasitasnya dalam mengendalikan sistem moneter, BI mempunyai tujuan utama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian ada BI merupakan sebuah badan hukum publik dan juga badan hukum perdata. Sebagai badan hukum publik, BI berwenang menetapkan peraturan hukum dan bersifat mengikat untuk seluruh masyarakat. Sedangkan untuk hukum perdata, BI dapat bertindak sebagai atas nama sendiri baik di dalam maupun luar pengadilan. Nah, untuk selanjutnya ada BI bersifat independen di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sifat independen tersebut membuat bank ini bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Pihak luar tidak diperbolehkan untuk mencampuri pelaksanaan tugas BI, dan BI juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dari pihak manapun juga. Selanjutnya ada BI dalam Tata Negara Republik Indonesia. BI berada di luar sistem pemerintahan Republik Indonesia yang mempunyai kedudukan tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara. Hal ini karena kedudukan BI harus benar-benar independen dan berada di luar sistem pemerintahan.
Setiap awal tahun anggaran, BI menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang untuk disampaikan kepada Presiden dan DPR. Kemudian, koordinasi antara BI dan pemerintah diperlukan pada sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan, tentunya pada topik yang berkaitan dengan tugas BI. Dalam sidang kabinet tersebut, pemerintah dapat meminta pendapat BI maupun sebaliknya. Dan terakhir, yaitu selain menjalin kerjasama dengan kelembagaan nasional, BI juga menjalin kerjasama dengan lembaga internasional seperti kestabilan pasar valuta asing, penyelesaian transaksi lalu lintas negara, hubungan koresponden, dan lain-lain. Nah, terakhir, ada kerangka kebijakan moneter Bank Indonesia. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, BI mempunyai 2 buah kerangka kebijakan moneter, yaitu yang pertama, Inflation Targeting Framework, ITF, merupakan suatu kerangka kebijakan moneter yang menjadikan angka inflasi sebagai sasaran utama dari kebijakan moneter. BI mengumumkan sasaran inflasi kepada masyarakat secara luas dan mengumumkan arah kebijakan moneter yang digunakan untuk mencapai sasaran inflasi tersebut. Pada tingkat operasional, masyarakat dapat melihat kebijakan BI ini dari penetapan suku bunga bank sentral atau BI rate. BI rate ini akan menjadi patokan bagi bank untuk menetapkan suku bunga pasar, suku bunga deposito, dan suku bunga kredit. Pada akhirnya, penetapan naik dan turunnya suku bunga ini akan mempengaruhi inflasi di masyarakat. Yang kedua ada inflasi. Inflasi dapat diartikan juga sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum, di mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat, atau dapat juga diartikan sebagai turunnya daya jual mata uang suatu negara. Inflasi dapat terjadi pada banyak barang dan tidak terjadi pada satu atau beberapa barang saja. Inflasi juga dibagi menjadi 2. Yang pertama inflasi inti, di mana komponen ini dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti interaksi permintaan penawaran. Yang kedua ada inflasi non-inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor dari fundamental tersebut. Pembahasan mengenai Bank Indonesia telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini, dan mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun dalam pengucapan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.